Banjir di Denpasar, Bali terjadi di puluhan titik pada Rabu 10 September 2025. Banyak kerusakan yang terjadi bahkan dilaporkan masih ada yang belum ditemukan karena terseret arus. Ketinggian air akibat banjir ini ada yang mencapai 1,5 meter. Bahkan beberapa rumah hancur dan juga korban dikabarkan hanyut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana situasi terkini di Denpasar, Bali, sudah terhubung bersama kami wartawan Tribun Bali Zainal Arifin. Selamat siang, rekan Zainal, silahkan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang rekan di studio dapat dilaporkan bahwa hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus berusaha melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang kebanjiran di wilayah Kota Denpasar seperti di Pulau Misol, Pulau Biak 1, Pura Demak, dan di wilayah Teku Umar. Dan untuk saat ini terdapat kurang lebih 3 orang korban meninggal dunia akibat dari banjir di wilayah Kota Denpasar sendiri. Dan saat ini hujan masih mengguyur seluruh wilayah Pulau Bali dan diperkirakan dari BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan, dan masyarakat di wilayah Bali dihimbau untuk memantau terus kondisi atau informasi yang disampaikan BMKG melalui kanal-kanal resminya. Dan di sejumlah titik Kota Denpasar juga mengalami kemacetan yang cukup parah, terlebih seperti pintu masuk dari tol Bali Mandara yang dipadati oleh kendaraan bermotor dan kendaraan mobil yang memasuki atau melalui jalur alternatif, karena di jalur utama khususnya di jalan bypass Ngurah Rai sendiri terjadi kemacetan yang cukup panjang diakibatkan underpass Dewa Ruci terendam banjir dan tidak dapat dilalui, sehingga ratusan kendaraan memilih mencari jalur alternatif melalui jalan tol Bali Mandara. Dan untuk saat ini tim SAR gabungan bersama yang lain masih melakukan upaya evakuasi terhadap para korban dan mencari para korban yang masih hilang dibawa oleh banjir atau hanyut terbawa banjir. Dan dari informasi yang didapatkan juga, Gubernur Bali Wayan Koster langsung meninjau lokasi titik pertama banjir di Pasar Badung dan kemudian bergeser ke Jalan Pura Demak, Kota Denpasar. Selain itu juga Kapolda Bali, Irjen Pol Aditya Jaya langsung juga meninjau titik banjir yang berada di depan rumah dinas Kapolda Bali, yaitu di Jalan Topati, Denpasar. Dan saat ini air masih cukup tinggi dan tim SAR gabungan mengalami kewalahan karena personil dan alutsista berupa rubber boot memiliki keterbatasan, sehingga mereka mengimbau untuk warga yang berpotensi atau akan terjangan banjir untuk segera mengevakuasi diri secara mandiri. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Itu sempat kita rawat juga di sini, bapaknya, karena rumahnya itu yang di sana itu yang rubuh. Gitu loh. Jadi korbannya jatuh ada 4 orang, 3 orang terbawa arus. Tadi ada saksi mata juga melihat kalau korban itu sudah terbawa ke arah dekat Badung Buagan. Kita juga tadi minta teman-teman dari Potensi untuk standby di Buagan sama di Muara. Ada 3 orang. Ini saya lagi mau coba ambil datanya dulu. Nanti untuk informasi lanjutnya mungkin bisa ambil keterangan dari Pak Kasihop dari Basarnas Bali. Kalau kronologinya dari informasi yang diterima, seperti apa kronologi ambruknya bangunan ini? Karena tergerus air. Tadi pagi air sempat naik dari jembatan ini kurang lebih ada 1,5 meteran. Jadi air cukup keras arusnya. Pak, selain di sini ada lagi Pak, mungkin laporan ada korban atau yang terseret? Tadi ada 1 di Kampung Jawa, di Wanasari. Saya sudah ke sana juga, tapi korban
alhamdulillah Astungkare bisa diselamatkan. Berarti kalau di sana seperti apa kondisinya di Kampung Jawa? Kampung Jawa di seputaran Maruti, di bantaran sungai juga rumah-rumah hancur, tergerus. Saya kebetulan juga tadi pagi dari sana, kemudian saya bergeser ke sini dengan teman-teman itu. Selain titik itu ada lagi Pak laporan? Kalau di Denpasar ini ada 62 titik. Jadi semua teman-teman dari BPBD Kota Denpasar, kemudian dari Provinsi Bali, dari Basarnas, kemudian dari potensi-potensi ya seperti dari Polair, dari TNI semua, dari potensi organisasi juga semua turun di lapangan hari ini. Dari tadi malam malah. Rata-rata ketinggian air Pak, berapa? Rata-rata ketinggian air itu variabel ya, variabel. Tapi tadi yang terakhir di seputaran Pulau Biak itu sudah mencapai lebih daripada 1,5 meter ya, karena mereka sudah harus naik ke atas atap gitu. Juga teman tadi masih ada yang membantu evakuasi di Pulau Biak karena ada bayi di atas genteng gitu. Jadi dibantu dievakuasi. Pak, berarti ini banjirnya di sekitaran Tukat Batu ya Pak, sepanjang ini? Seluruh Denpasar. Denpasar Utara, Barat, Selatan, Timur. Tadi jam berapa yang di sini, Pak? Yang di sini tadi kejadiannya sekitar jam 5 mungkin, sekitar jam 5, tapi baru tadi dilaporkan ke kita itu sekitar jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8-an. Jam 8-an. Jadi kita langsung meluncur karena teman-teman dari Basarnas Jimbaran itu masih penanganan di beberapa daerah. Berarti selain di Denpasar di wilayah lain? Di wilayah Denpasar, cuma ada yang ke utara, ada yang ke selatan seperti itu. Jadi kita bagi-bagi semua, bagi-bagi tugas yang mana kita bisa kerjakan. Titik yang paling parah mungkin Pak di Denpasar sendiri? Hampir semua parah ya kalau saya lihat. Seperti itu. Nama lengkap Pak? Saya Brahma Budianto dari SAR 115 Arjuna Rescue. Sebagai apa jabatannya? Kalau saya sebagai Banjir melanda kota Denpasar, Bali pada Rabu 10 September 2025. Hujan deras yang melanda Denpasar sejak Selasa kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Yang pertama, bangunan roboh di pinggir Tukat Badung. Bangunan 3 lantai roboh tergerus air hujan di pinggir Tukat Badung, Jalan Hasanuddin, Denpasar. 3 orang dikabarkan hanyut dalam insiden tersebut. Gubernur Bali, Wayan Koster, juga langsung meninjau lokasi bangunan roboh. Di samping itu boleh. Aduh Tuhan, kenapa sampai begini? Antara jam 6 pagi itu tiba-tiba blank, jam 6 pagi itu blank, telepon. Mungkin pas kejadiannya ya itu jam 6:30 itu kejadiannya. Di dalam rumah itu ada siapa? Ada keluarga. Berarti memang tidur di sini. Iya memang. Ada berapa keluarga? Kalau ini ada 4 tubuh sentrum. Kalau ini 2 kalau nggak salah. Itu gimana Pak kondisinya? Semuanya selamat atau gimana? Saya itulah belum tahu. Yang jelas kakak saya belum ketemu. Yang paling besar, yang paling tua. Maimunah yang namanya Maimunah. Siapa yang ngabarin tadi, Pak? Kan saya telepon tidak akan diangkat. HP-nya tidak diangkat semua. Atau keluarga tuh Pak? Nah, yang sudah ketemu ini menyampaikan bahwa nanya ibunya juga. Orang ketemunya pisah-pisah Pak. Ada yang Pura Demak, ada yang di kali sana. Jadi kita miskomunikasi semua. Makanya saya kepingin saya bongkar toko ini. Siapa tahu ada di dalam. Yang mati ya, ada berapa orang? 3. 3 orang. Di sini 2, di sini 1. Yang ketemu sekarang di mana Pak? Ada yang bilang di Wangaya, ada yang di Balimet katanya di bawah. 3 orang itu siapa aja Pak? Anak ibu hubungannya? Yang mana? Yang 3 orang ini. Yang sudah ditemukan. Yang masih hilang. Muiz, Usai ditemukan sama Nadira, itu yang sudah ditemukan, cuma di rumah sakit mana saya belum tahu. Berarti ada 2 bangunan yang Pak? Ini 2. 2 bangunan ini satu keluarga. Enggak, cuma dia keluarga, cuma bukan
Mereka memang buka usaha di sini? Iya, buka toko kain tekstil. Sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Sudah tahun berapa Pak? Dari tahun berapa ini? Udah 80-an bukan? Buka toko sih. Tapi Iya, ya. Kemarin-kemarin nggak sampai lah. Namanya siapa? Yang namanya Maimunah kakak saya. Kakak kandung paling besar. Sama anaknya. Kalau anaknya namanya Nadira sudah ketemu. Mantunya Pak Go bisa wawancara Pak Go? wawancara lagi Pak Radar. Wawancara tadi Tribun terkait Tribun, Pak. hasil pemantauan hari ini. Ini saya baru meninjau satu titik Kumbesari sama di pasar murah ini. Jadi ada toko, dan itu ada jualannya adalah toko, jualan kain. Jadi kita sudah mengecek dana yang ada di Pemprov, dana BCT, dan juga itu akan kita manfaatkan untuk membantu korban. Nah, nanti kita akan kumpul dengan Pak Wali Kota, sharing pembiayaan, ada yang harus direhab dibangun kembali, kemudian juga kerugian materialnya seperti produk-produk kain yang dijual, dan juga korban yang lain. Itu kita akan memberikan pendanaan dari APBD provinsi. Kita akan segera menugaskan setelah banjir selesai akan dikumpulkan untuk dihitung. Dengan adanya korban saat ini gimana Pak tanggapannya? Saya minta BPBD dan juga bersinergi dengan masyarakat untuk mencari korbannya. Bagi yang korban meninggal itu juga ada ininya, ada santunannya 15 juta ya, ada 15 juta. Dan nanti kita akan terima lagi. Dan selanjutnya ada juga ada laporan, ada korban lagi 4 ya, yang belum ditemukan. Saya minta agar dicari sampai ketemu. Banjir juga terjadi di wilayah Monang-Manding, Denpasar, sehingga sejumlah kendaraan harus menepi karena ketinggian air menyebabkan beberapa mesin kendaraan mati. Basement Pasar Badung. Ada plastik. Banjir juga terjadi di depan Mako Brimob Polda Bali. Banjir di titik ini masih tinggi dan petugas tengah berusaha memperlancar aliran sungai.
Ini menang misalnya main lewat Tol Bali Mandara juga terdampak lumpuh akibat banjir di underpass. Lajur motor dan mobil di Tol Bali Mandara macet akibat membludaknya kendaraan. Kemacetan terjadi karena underpass Bandara Ngurah Rai dan Dewa Ruci terendam banjir. Pasar Kumbasari Badung juga terendam banjir karena air di Tukat Badung meluap hingga ke area pasar. Beberapa kios terlihat terendam luapan air banjir. Sudah minta Pak KWBD mencoba kawasan ini diperbaiki apalagi ini terkait hasil peninjauannya seperti apa Pak Gub? Jadi nomor satu menyelamatkan para pedagang dulu. Secara umum saya usahakan masih ada 4 orang yang belum ketemu, yang duanya sudah menjadi korban yang meninggal ditemukan di daerah Taman Pancing. Yang 2 orang sebenarnya sudah naik ke lantai lebih tinggi, jadi belum ketemu. Satu, yang kedua di sini di pedagang pasar Kumbasari ini ada sekitar 200. Jadi karena barangnya sudah hanyut, ada yang juga rusak, maka akan diganti rugi. Berapa besarnya sedang kita Pak Wali Kota untuk menghitung semua. Kemudian juga ada bangunan yang roboh, ada juga yang rusak, yaitu akan direhabilitasi, baik untuk ganti rugi material, barang-barang yang dagangan masyarakat, barang dagangannya para pedagang, kemudian juga bangunan yang rusak, itu akan didanai dari sharing APBD Provinsi dan APBD Kota Denpasar.
Jadi semuanya akan diganti rugi. Jadi saya minta Pak Wali Kota untuk menghitung semuanya. Sehingga dengan demikian para pedagang nanti setelah situasinya kondusif itu bisa jualan lagi. Sekarang semua saya minta kepada Pak Danrem, Pak Wali Kota, Pak Danrem sudah bersama dengan jajaran TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut ikut bersihkan dulu semua ini sampah-sampahnya, kemudian supaya rapi lagi, sehingga dengan kalau sudah kondusif tidak ada banjir lagi, mudah-mudahan para pedagang bisa melakukan aktivitas. Pak Gub, sendiri disebabkan apa sih Pak? Kalau ini kan hulunya jauh, jadi panjang ini sungai bukan Badung ini kan panjang ini, jadi curah hujannya memang sangat tinggi dari kemarin selama sehari, lanjut lagi tadi ya. kiosnya? Kios saya di sana di dalam di bawah basement. Oh, pas di bawah basement yang tenggelam nih kok. Jualan api, Bu? Jualan buah. Oh, nggak ada info sebelumnya bakal ada banjir? Orang tiba-tiba dia gininya runtuh, tembok gininya yang di jembatan itu. Oh, temboknya runtuh langsung gede airnya. Jam berapa nih kak, Bu? Sekitar jam 3-an. Oh, jam 3 pagi, Bu? Ya. Kalau Ibu jualan biasa jam berapa? Dari sore, dari jam 4 sore. Sampai pagi. Oh, dan waktu kejadian Ibu ada di sini dong? Ada. Oh, tapi Ibu tidak bisa menyelamatkan barang-barang? Nggak bisa, udah semua orang udah naik. Airnya tiba-tiba. Itu gimana Bu? Ketika jam 3 ada air masuk ke basement itu gimana kondisi dan posisi Ibu? Itu gimana? Waktu itu airnya udah gede, nggak inget apa, udah nyelamatin diri aja. Udah langsung naik ke tempat gitu. Ya, ke tempat yang lebih tinggi Bu ya. Dan pedagang lain juga sama. Bu, kalau total kerugiannya berapa? Nggak ada bisa dari prediksi banyak kali, teman-teman lebih banyak lagi. Sampai puluhan juta Bu? Kira-kira? Sampai itu kayaknya itu. Orang ini masih menunggu atau gimana? Saya mau menunggu, mudah-mudahan ada ya meja kayak yang bisa diselamatin. Cuma lihat kondisinya aja dulu. Kalau boleh diizinin masuk. Kalau enggak ya pulang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.